minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya merangkap salat tarawih Masjid Al-Aqsa rahimahullah. Mohon izin sebelum pelaksanaan ibadah salat tarawih pada kesempatan malam hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam tarawih malam ini yang terhormat Bapak Ustadz Gun yang alhamdulillah beliau sudah memimpin tadi sholat Isya berjamaah, kemudian nanti akan dilanjutkan memimpin sholat tarawih berjamaah. Adapun untuk khatib dan imam tarawih untuk besok malam, insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ade Abdullah. Sedangkan untuk kultum subuh, insya Allah akan diisi oleh pemateri yang terhormat Bapak Insinyur Haji Haji Tri. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja kami selalu ingatkan untuk ketertiban dan kekhusyuan ibadah sholat tarawih yang akan kita laksanakan. Mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk anak-anak, adik-adik sekalian, dimohon ketika sholat tarawih berlangsung untuk tidak bercanda, tidak berisik, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Pengumuman yang ketiga, para jamaah sekalian, alhamdulillah canceling tadi malam terkumpul sebesar Rp530.000. Untuk selanjutnya canceling harap diedarkan ke samping. Jazakumullah khairan katsiran yang diucapkan kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang diimpakan, apa yang sedekahkan melalui DKM atas ini atau Masjid atas ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para donatur warga RW 13 jamaah DKM atas yang telah berpartisipasi dalam program penyediaan takjil. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, di Masjid Atas pada sholat zuhur besok, insya Allah ada Ustadz Syekh Mustafa Hussein Muter dari Gaza yang insya Allah akan bercerita tentang Gaza lewat tayangan dan tausiahnya. Tentu saja bagi para jamaah sekalian yang mempunyai keluangan waktu yang mau bergabung dalam acara tersebut, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atas yang diawali dengan sholat zuhur berjamaah. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, di Masjid Atas selama bulan Ramadan diadakan khutbah subuh, tadarus bapak atau dan ibu-ibu, kemudian penyediaan iftar atau takjil atau berbuka bersama, dan insya Allah di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan diadakan iktikaf, kemudian dilanjutkan dengan makan sahur bersama serta pengumpulan zakat infak sedekah. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, sekaligus penutup, kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Dan mobil khusus kita berdoa para jemaah sekalian untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikian para jemaah sekalian, pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang menyampaikan kita di hari yang keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita di awal-awal bulan ini, dan juga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan sisa hari-hari Ramadan yang tentu masih banyak. Kita masih bisa list ya target-target apa saja yang nanti bisa kita kerjakan, bisa kita maksimalkan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang setelah Allah berikan kesempatan kepada kita, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatul alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, para sahabat, para pengikutnya yang duduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, yang solihah, menjadi umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah layakkan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Ikhwati iman rahimani rahimakumullah, sekedar mengingatkan diri sendiri, ya, pengingat dan penguat bagi saya pribadi, dan juga mungkin pengingat dan penguat bagi ikhwati iman semua, bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang belum tentu terulang di kemudian hari, di tahun berikutnya. Oleh sebab itu, para ulama menyebutnya Ramadan dengan sebutan ghanimah rabbaniyah. Sesuatu yang begitu berharga. Kalau ghanimah secara bahasa, kita harus perang-perang dulu, harus berdarah-darah dulu, kemudian menang, baru bisa menikmati. Sementara ghanimah rabbaniyah ini artinya, masa sih gitu kan, ketika Allah sudah memberikan peluang kepada kita semua, kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan itu seperti duyuful karim, ya, tamu yang kerabat istimewa. Kalau kita kedatangan tamu, maka tentu saja tamu itu akan kita serve, akan kita layani dengan baik. Jadi ikhwati iman, kalau kita kedatangan tamu, ya, tamu yang begitu agung, tamu yang istimewa, maka kita akan serve tamu tersebut dengan pelayanan terbaik. Ya, kita akan menyediakan apa-apa saja yang disukainya. Kita akan menyediakan apa yang menjadikan dia datang ke tempat kita. Kalau di tempat kita misalkan ada durian, ya, blackthorn misalkan, ya, atau musangking, ya, jangan montoknya, montok karena jadi montok, ya. Maka kita akan menyediakan itu semua. Untuk apa? Untuk menyenangkan tamu itu. Nah, begitu pula Ramadan iman. Ramadan ini tamu agung, duyufur rahman, ya, tamu yang teristimewa, duyuful karim, ya. Maka kita harus khawatir dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya, faqad hurim, maka dia diharamkan, dia terhalang. Artinya begini, ketika Nabi SAW mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan.
iftaradu alaikum siyam, yang diwajibkan di dalamnya sahur. Ya, kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Artinya apa? Peluang kebaikan, peluang beramal soleh itu begitu besar. Nabi SAW mengatakan, sungguh surga itu lebih dekat daripada tali sendal kalian. Surga lebih dekat daripada tali sendal kalian. Artinya apa? Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, dan amalan tersebut akan mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Di bulan Ramadan ini peluang itu besar sekali, kata iman. Ya, waktu bulan fihi abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya peluang kemaksiatan begitu kecil. Ya, peluang melakukan kemaksiatan begitu kecil. Bahkan ketika kita mau berdusta saja, ketika kita mau menggibah saja, itu tertahan di hati iman. Kenapa? Karena memang ditutup pintu-pintu neraka, diikat syaitan-syaitan. Tetapi kata Nabi SAW di akhir hadis ini dari Imam An-Nasai, hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faman hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk melakukan kebaikan, maka sungguh dia orang-orang terhalang. Ini kecelakaan bagi orang-orang yang Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan dia sampai di bulan Ramadan, tapi dia tidak memiliki target ibadah. Maka ini sungguh orang-orang yang celaka di hati iman. Ingat, Ramadan tidak hanya sebatas sahur saja. Sahur itu bisa dilakukan oleh orang-orang usia, oleh anak-anak usia 4-5 tahun sudah bisa dilakukan di hati iman. Betul tidak? Sekarang anak 4-5 tahun sudah bisa sahur itu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Ramadan hanya sebatas sahur, maka wallah itu sahur amat, sahurnya orang-orang umum, sebagaimana anak kecil yang bisa sahur. Padahal peluang untuk melakukan kebaikan itu begitu besar. Makanya ikhwati iman rahimah dari Allah, ada 3 istilah yang harus kita pahami baik-baik, ya. Pertama ada tarhib. Tarhib itu senang gembira. Tentu kita semua senang bergembira dengan datangnya Ramadan, kita bisa tarawehan, ya. Dengan datangnya Ramadan kita bergembira, bersuka cita, kita bisa buka bersama. Ini poin penting, ini start yang bagus ini kalau kita bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Ibnu Jauzi mengatakan secelaka-celakanya orang adalah ketika datang bulan Ramadan dia bersedih, ya. Ketika datang Ramadan dia mikirin bisnisnya, mikirin jualannya, mikirin ini itunya, mikirin urusan dunia yang tersendat dengan adanya Ramadan. Ini orang-orang yang celaka ini, ya. Padahal Ramadan itu barokah. Qad ja'akum syahrun mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberkahan bulan Ramadan tidak hanya dinikmati oleh orang-orang Islam, tapi keberkahan Ramadan juga dinikmati oleh orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ya. Siapa pemilik yang manis-manis itu? Bukalah dengan yang manis-manis. Siapa pemiliknya? Orang Islam bukan? Ya, bukan orang Islam. Ya, makanya jangan buka dengan yang manis-manis. Buka dengan apa? Dengan kurma, ya. Pala-pala wajib dah. Ya, pala-pala wajib. Ya. So, pemilik PHS siapa? Satu PHS, siapa yang punya PHS? Berkah itu, ya. Kalau dari sisi kacamata dunia, maka keberkahan Ramadan tidak hanya dinikmati oleh orang yang beriman, tapi tentu sekali lagi kebahagiaan orang Islam menyambut Ramadan bukan dari sisi dunia, tetapi dari peluang beribadah yang begitu besar yang beriman. Ya, diampuni dosa-dosa dan seterusnya. Itu istilah yang pertama. Istilah yang kedua ada istilah targhib fi iman. Targhib apa? Yarju rahmatullah, berharap rahmatnya Allah. Ya, kenapa? Karena tadi Ramadan peluang beramal itu begitu besar. Makanya ikhwati iman, kalau bapak ibu semuanya tidak memiliki target baca Quran, tidak memiliki target qiyamul lail, ya taraweh, supaya tidak bolong, ini hati-hati ikhwati iman. Ya, kenapa? Berarti orang tersebut orang yang diharamkan dari kebaikan. Ya, padahal Allah Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah At-Taubah 111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwanya dengan surga. Terus kalau kita malas beribadah, padahal Allah sudah kasih peluang kepada kita dengan yang namanya Ramadan, yang semua orang antusias melakukan ibadah di dalamnya. Gak ada sedikit pun ketertarikan kita membaca Al-Quran,
Gak ada sedikit pun kita menyelesaikan zikir pagi petang misalkan ya. Gak ada sedikit pun antusias kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ingat, hati-hati iman. Faman hurima khairaha faqad hurim. Orang tersebut adalah orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Ya. Orang-orang gimana macam orang seperti itu? Sudah dikasih peluang tapi tidak diambil peluang tersebut. Waliyadzubillah. Makanya kita harus tadi berharap pahala yang besar yang Allah sediakan di bulan ini. Dan yang istilah yang terakhir adalah tarhib. Tarhib itu kekhawatiran kalau kita termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Makanya mumpung ini masih hari yang keempat kita beriman, coba pasang target-target terbaik terutama nanti di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena goal orang yang saum, goal orang yang sukses saumnya adalah orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Ciri orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala adalah adanya kesinambungan kebaikan yang sudah dia tanam sejak awal pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini yang belum tentu ya. Ramadan tahun depan kita masih ada, Ramadan tahun depan kita masih diberi kesempatan, sehingga inilah milik kita yang sesungguhnya kata Hasan al-Basri. Jangan berpikir masa lalu tidak akan balik lagi, dan jangan berpikir masa depan belum tentu teralami, tapi milik kita saat ini adalah hari ini. Kalau Ramadan ya Ramadan tahun ini, maka maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diharapkan dari kebaikan. Waliyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.